Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang membahas mengenai kuis sistem operasi. Langsung saja, salah satunya saya akan membahas itu soal nomor 3. Jelaskan solusi masalah sinkronisasi proses pada sistem operasi, yang mana terdapat dua masalah sinkronisasi, diantaranya yaitu ada race condition, yang mana adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data pada saat bersamaan. Solusinya ialah proses yang berjalan secara bersamaan harus disinkronisasikan agar menemukan jalan yang berfungsi untuk mencegah lebih dari satu proses pada saat waktu yang bersamaan. Yang kedua, itu ada critical section, yaitu sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber dayanya itu dapat diakses secara bersamaan. Solusinya ialah melakukan mutual execution. Jika proses A sedang mengeksekusi critical section, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi. Lalu progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk, maka pemilihan proses berikutnya tidak bisa ditunda. Lalu yang terakhir itu ada bounded waiting, yaitu adalah proses suatu keterkaitan yang harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 5. Pada soal itu diketahui snapshot proses dari sistem operasi. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya sudah ada. Nah, yang ditanyakan itu, yang perlu diketahui dari proses ini ialah yang pertama, apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat, atau jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimanakah nilai metrik need yang baru. Lalu, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4? Selanjutnya itu ada bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Untuk itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya kita harus tahu nih apa itu deadlock. Deadlock merupakan suatu proses, kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Pencegahan deadlock diantaranya algoritma safety dan algoritma request. Resource request algorithm. Jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Yang pertama, yaitu request harus request kecil dari need. Yang kedua itu nilai request kecil dari available. Nah, jika dua syarat tersebut terpenuhi, maka kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu terbentuklah rumus new available sama dengan available dikurang request, lalu new allocation sama dengan allocation ditambah request, dan terakhir itu new date sama dengan nilai need dikurang nilai request. Nah, lalu kita masuk ke algoritma safety pada banker algoritma, yang mana jika nilai need itu lebih kecil dari nilai available, maka prosesnya dapat dijalankan. Lalu terbentuklah nilai available yang baru, yang mana nilai available lama ditambahkan nilai allocation. Jika salah, maka output yang keluar adalah do not execute, go forward. Nah, kita masuk nilai the need itu kecil dari available, yang mana P0 sama dengan nilai 743. Nilai 743 itu apakah kecil dari nilai 230. Nah, jika nilai 743 ini tidaklah kecil dari 230, maka output yang keluar adalah do not execute. Lanjut, nilai P1.
P1 itu jika 0 apakah 020 itu lebih kecil dari 230? Nah, jika benar maka dia dapat diproses. Terbentuklah nilai available baru, yaitu available lama ditambah allocation, yang mana 230 itu ditambah 302 dari nilai allocation P1 tadi, maka hasilnya adalah 532. Dan terbentuklah nilai available yang baru. Selanjutnya itu ada P2. Apakah nilai 600 itu lebih kecil dari 532? Tentu saja tidak. Maka output yang dikeluarkan adalah do not execute. Kita lanjut ke P3. Apakah nilai 011 itu kecil dari 230? Jika iya, maka proses dapat dijalankan. Lalu terbentuklah nilai available yang baru, yang mana available yang lama ditambah dengan nilai allocation, yang mana itu nilai 532 ditambah 211, maka hasilnya adalah 743. Maka terciptalah nilai available yang baru, yaitu 743. Begitu juga dengan P4. Apakah nilai 431 itu kecil dari 743? Jika iya, maka proses dapat dijalankan. Dan terciptalah nilai available yang baru, yang mana 743 ini ditambah nilai P4 yaitu 002, maka hasilnya adalah 745. Nah, 745 inilah yang merupakan nilai available yang baru. Nah, sebelumnya tadi kan nilai P0 ini itu do not execute, maka kita proses lagi. P0 sama dengan 743. Apakah itu lebih kecil dari nilai 745? Nah, jika benar, maka prosesnya dapat kita jalankan. Kita gunakan lagi rumus new available, yang mana available ditambah dengan nilai allocation, yaitu 745 ditambah 010, yang maka hasilnya adalah 755. Lanjut, tadi P2 tadi outputnya adalah do not execute, maka kita proses lagi. P2 sama dengan nilai 600, apakah itu lebih kecil dari nilai 755? Jika iya, proses dapat dijalankan. Lalu terciptalah nilai available yang baru dengan cara 755 ditambah 302, yaitu nilai available, yaitu nilai allocation, dan menghasilkan 1057. Nah, dengan ini dapat kita simpulkan bahwa urutan eksekusi proses yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Maka sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Lanjut, kita masuk ke request 330 untuk P4, yang mana kita menggunakan nilai request itu lebih kecil dari nilai need, yaitu nilai requestnya 330 kecil dari 743 nilai ini tadi. Jika benar, lalu nilai request kecil dari available. Nilai requestnya itu adalah 330. Terus nilai available-nya adalah 230. Maka jawabannya itu salah. Kesimpulannya, maka kita tidak bisa melakukan penambahan dengan nilai request 330. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu adalah request 020 untuk P0. Nah, kita masuk ke rumus, yaitu request nilai request harus lebih kecil dari nilai need, yang mana nilai requestnya adalah 020.
Nah, apakah nilai 020 itu lebih kecil dari nilai 743? Jawabannya adalah benar. Selanjutnya itu ada nilai request-nya itu adalah 020 lebih kecil dari 230, yaitu nilai available. Ya, benar. Lalu jika sudah, selanjutnya kita masuk ke rumus available, yang mana available lama dikurang dengan nilai request, yaitu 230 dikurang nilai requestnya tadi 020, maka hasilnya adalah 210. Lalu nilai allocation, untuk menentukan nilai allocation yang baru, yaitu dengan cara nilai allocation lama ditambah dengan nilai request, yaitu 011 ditambah 020 sama dengan 030. Dan terakhir yaitu ada nilai need. Nilai need ini dikurang dengan nilai request, yang mana nilai need adalah 743 dikurang nilai requestnya adalah 020, dan hasilnya adalah 723. Maka kita bikin tabel baru yang sudah kita cari tadi, yaitu terbentuklah 030 nilai allocation-nya, lalu kita temukan lagi nilai need dengan 723, dan yang terakhir itu nilai available yang baru, yaitu adalah 210. Nah, terakhir itu ada algoritma safety. Algoritma safety ini sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana P0 sama dengan 723 itu harus lebih kecil dari 210. Jika salah, maka output yang dikeluarkan yaitu adalah do not execute. Nah, selanjutnya kita masuk ke P1 sama dengan 020. Apakah itu dia lebih kecil dari 210? Ya, jika benar, maka proses dapat dilanjutkan, yaitu 210 ditambah 302, maka hasilnya adalah 512. Terciptalah nilai available yang baru. Lanjut ke P2 sama dengan apakah nilai 600 ini lebih kecil dari 512? Do not execute. Yang mengapa? Karena nilai 600 itu lebih besar dibandingkan 512. Kita lanjut ke P3. P3 itu 011 apakah lebih kecil dibandingkan 512? Jika benar, proses dapat dilanjutkan dengan membentuk nilai available yang baru, yang mana 512 ditambah 211 yang menghasilkan 723. Nah, 723 ini adalah nilai available yang baru. Begitu seterusnya sampai dengan P4. Nah, P0 tadi kan outputnya adalah do not execute, maka kita proses kembali nih, yang mana 723 itu kecil dari 725. Jika benar, maka kita terbentuklah nilai available yang baru, lalu available lama ditambah nilai allocation, yaitu 725 ditambah 030, hasilnya adalah 755. Lalu P2 sama dengan P2 tadi kan outputnya itu adalah do not execute, maka kita proses kembali 600, apakah nilainya lebih kecil dari 755? Ya, jika iya, maka proses dapat dilanjutkan untuk mencari nilai available-nya, yaitu 755 ditambah nilai 302 ini, maka menghasilkan nilai available yang baru, yaitu 1057. Nah, dapat kita simpulkan urutan eksekusinya, yaitu eksekusi proses ya adalah P1, P3, P4, P0, dan P2. Sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Baiklah, mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai pembahasan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.